Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Rabu Wage ya, dimanapun Anda berada. Nanggapi komentar saudara Fakih akunnya Fakih. Apakah orang yang bersyukur itu cenderung malas dan gak mau maju? Ya enggak ya. Justru orang yang bersyukur itu paham apa yang dia syukuri gitu ya. Malah justru dia akan semangat ya. Nah, mungkin ini kelakuan Anda mungkin gitu ya. Saya pasrahkan kepada Tuhan masalah saya, tapi Anda hanya di bibir saja ya, ngomong pasrah itu di bibir saja, tapi tidak ada tindakan Anda merubah nasib, merubah takdir Anda. Nah, mungkin seperti itu kasusnya ya. Menurut sudut pandang Anda sudah bersyukur, tapi kalau saya yang melihat itu adalah kufur ya. Paham ya? Ibarat Anda punya tanggung jawab ya, Anda berikan kepada Tuhan. Dari kelakuanmu yang jelek Anda berikan kepada Tuhan, supaya Tuhan itu menerima tanggung jawabmu gitu. Ya. Orang yang memahami rasa syukur itu tidak seperti itu ya. Ketika orang bersyukur itu justru lebih giat gitu loh ya. Makanya saya itu cenderung katakanlah apa, yang penting kita pasrahkan kepada Tuhan. Nah, orang-orang semacam ini biasanya ya 99% itu tidak ada tindakan ya, lambene tok ya, lambene tok apik tapi kelakuannya elek, biasanya seperti itu ya. Yang baik itu sudah tidak usah ngomong seperti itu, tapi ada tindakan bentuk rasa syukurmu kepada Tuhan gitu. Itu jauh lebih luar biasa. Tidak ada ceritanya orang bersyukur itu malas, itu tidak ada ya. Justru ketika orang bersyukur itu motivasinya, semangatnya itu luar biasa, karena dia sadar nasib dan takdirnya tidak akan berubah hanya dengan dia berbilang ya, dia hanya ngomong ya, semoga Tuhan mengabulkan doa saya ya. Tapi kalau Anda tidak ada tindakan lahir ya, yang mana Anda berusaha untuk supaya bagaimana Tuhan mengabulkan doamu, ya tidak akan pernah dikabulkan, ya tidak akan pernah berhasil lah. Pemahaman semacam ini ya, perlu Anda miliki ya, perlu ada di dalam diri Anda ya. Paham ya? Jadi kalau Anda katakanlah punya pemahaman semacam ini, terus Anda melakukan sebuah tindakan nyata, maka saya yakin kesuksesan, kejayaan akan mudah untuk Anda dapatkan ya. Jadi intinya kita ini harus bergerak, kita harus berjuang. Tidak ada ceritanya orang syukur ya males, itu tidak ada ya. Orang syukur males ya mungkin Anda ya. Loh ya, hanya di bibir saja gitu ya. Anda tidak bisa menghayati, menjiwai apa arti syukur tadi. Ibarat orang itu gini teman-teman ya, ibarat gini ya, ada sebuah filosofi gitu ya. Kalau Tuhan tidak berkehendak, kita ya tidak bisa apa-apa ya. Terus Anda hanya diam saja ya. Ya Tuhan berkehendak elek kepada dirimu ya. Nah, kadang filosofi semacam itu bisa mensugesti Anda menjadi pemalas. Ketoknya kalimatnya api. Kalau Tuhan tidak berkehendak, maka tidak akan bisa apa-apa. Itu hanya sebuah cara untuk menghibur diri Anda gitu. Kalau Anda tidak melakukan tindakan perubahan. Tapi kalau Anda katakanlah kalau Tuhan tidak berkehendak, maka tidak akan pernah terjadi. Maka yang saya lakukan adalah bagaimana supaya bisa membuat Tuhan berkehendak kepada saya.
maka saya akan lakukan bagaimana caranya. Pokoknya Tuhan itu bisa mencintai saya. Apa yang harus Anda lakukan? Dasar pertama adalah kewajiban Anda kepada Tuhan. Itu harus dilakukan. Pingin tambah lagi, pingin powerful lagi, ditirakati. Ya, pingin powerful lagi, apa yang menjadi kehendak itu? Ya, pingin beli mobil misalkan. Yuk Anda harus mulai mencicil, nabung ya, menyisihkan pendapatan Anda, bukan mencicil di bank ya, bukan ya. Mencicil, menabung. Nah, jadi tidak ada ceritanya malasnya ini di mana gitu. Ya. Lah kalau Anda hanya di mulutmu saja gitu. Misalkan kalau Tuhan tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi perubahan di dalam hidup. Kalau Tuhan tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Terus Anda hanya ngucap seperti itu, tidak ada tindakan, tidak akan bisa terwujud. Ya, nasibmu, takdirmu tambah elek iyo gitu loh. Ya. Paham ya? Jadi ketika kita ini paham ya akan spiritual ya, akan diri kita ya, akan kesabaran, akan rasa syukur, itu tidak ada ceritanya malas gitu loh ya. Orang bersyukur itu memiliki kesadaran diri atas pemberian Tuhan terhadap dirinya. Bukan ketika saya bersyukur terus saya malas, nah, itu kufur namanya gitu ya. Kufur nikmat. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Barang siapa bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah. Lah, bentuk syukur ini tidak hanya diem. Ya, orang menyadari bentuk syukur ini adalah melakukan action, melakukan tindakan. Ya. Misalkan bentuk rasa syukur saya, misalkan ibadah saya 5 waktu harus tepat waktunya. Saya tambahi dengan zikir, wirid, membaca kitab suci, dan banyak hal-hal spiritual yang bisa saya lakukan sebagai bentuk rasa syukur. Atau saya sedekah, misalkan. Itu adalah bentuk-bentuk rasa syukur yang bisa kita lakukan, yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Ya, paham ya? Nah, itu harus dipraktekkan ya, harus dilakukan ya. Jadi tidak bisa kita ini hanya bilang saya bersyukur terus tidak ngapa-ngapain. Nah, itu namanya kufur ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa menambah wawasan Anda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.